sini juga saya mau sharingnya begini. Kalau misalnya teman-teman ada ketemu yang ini kan pada main asuransi kan, bisnisnya asuransi, mungkin ada nasabah yang mengalami ini pembuluh darahnya pecah atau apa. Jadi pembuluh darah pecah dengan darah tinggi sama dengan aneurisma itu beda. Jadi mungkin maksudnya setidaknya saya bisa bantu untuk kasih info gitu loh, bahwasanya dokter mana yang bagus. Ini kan istilahnya kan kita juga membantu menolong orang kan, menolong orang. Soalnya setahu saya kartu nama ya, oke. Ya kartu nama dokter. Ya, udah saya udah sering sih kenalin ke teman kalau yang ada gangguan di kepala suka bermasalah gitu kan, sering bermasalah kepalanya. Udah banyak sih yang saya suruh ke situ dan mereka juga pergi. Ya pribadi dulu kemarin kan habis 300-an lah totalnya. Jadi kemarin ada HS-nya juga, Petrus, sudah lengkap HS-nya itu cuma keklaim sekitar 70 jutaan lebih, beda besarnya kan dibayar. Cuma karena dia penyakit kritis, maka keluar yang 900 juta apa pembebasan premi. Nah, kalau hitungan matematikanya, Ci, kalau 6,5 juta kalau kita kaliin 24 aja, 6,5. 6 kan kok? Ya 6 juta kan, ya. 6 juta dikali 30 lah ya. 24 plus 2 plus, oh iya betul 6 juta dikali 30. Baru 180 juta tuh. 2,5 tahun itu kayaknya pas 2,5 tahun. Iya 2,5 tahun tuh gitu. Ketika saya beli asuransi itu kan pertama sama Kotiara kan. Jadi ini ada cerita lagi. Tahu kan Ko Asun kan bilang nggak usah kan Ko ya, ingat ya? Betul. Iya betul. Dia bilang kamu nggak usah beli, kamu masih muda dan nggak pernah sakit, nggak ada penyakit, dia bilang gitu. Saya bilang nggak bisa, saya harus beli, saya bilang gitu. Ternyata udah beli, dianya nggak apa-apa, sayanya yang duluan. Iya. Faktor umur nggak menentukan ternyata. Iya. Han ada mau ngomong? Mau tanya boleh nggak, Cinia? Boleh. Itu rumah sakit yang di Penang, pertanyaan pertama itu kerjasama nggak sama kalian? Terus yang kedua, kelas kamar di sana per malam berapa, Ci? Terus HS-nya Cinia itu yang kelas plan berapa, Ci? Tadi kan cerita kan ada selisih ya soalnya. Berapa sih Kotiara? Itunya, soalnya kamarnya pertama yang kamarnya rumah sakit udah kerja sekarang Han. Kenapa? Terus iya semua udah sih, rata-rata udah. Kamarnya 500 per malam. Jadi kemarin itu 500 apa 7,5? 500 Ci Jusnia punya. 500 semua Ci ambilnya Ci. Ya, jadi kalau dari kamar kan, kalau dari beda besarnya dia masuk harganya gitu. Terus kemarin tuh kalau nggak salah di sono sih semalam Cepek gue udah ambilnya yang di sana. Yang lupa di Penang ya? Itu yang Cepek Go iya gitu. Jadi selisih kamar soalnya kan ada di ICU. Iya betul dia di ICU. Yang ICU cuma sebentar, ICU seminggu ya Ci ya? Nggak sampai seminggu sih, 5 hari ya. 5 harian gitu ya, iya. Jadi ya, kalau sebenarnya yang paling kita fokusin di itu Han, di sakit kritisnya. Menjawab nggak Han? Iya, halo? Menjawab, Ci. Terima kasih. Menjawab ya? Iya, udah menjawab. Thank you, Ci. Kok. Oh, nggak bisa bro, udah klaim. Nggak bisa. Jadi kemarin aja itu kalau misalnya bank aja kita ngajuin ya, yang teman saya ada serangan jantung itu, begitu dia baca data, dia permohonan kreditnya langsung ditolak.
nggak bisa ambil lagi, gitu. Jadi pokoknya udah menyentuh sakit kritis aja. Sekarang kuncinya sakit kritis, udah nyentuh sakit kritis, semua asuransi udah nolak, titik. Gitu. Iya, jadi nggak bisa. Jadi makanya saya bilang sebenarnya ini keluar sinianya Pak, sinianya hilang nggak sih? Masih ada nggak? Oh iya keluar loh. Mental udah habis kali baterainya. Ya oke. Ini hari ini kita beruntung dapat 2 jam lebih. Besok kita buatin yang baru-baru terus biar dapat 2 jam. Ya. Tiara. Biasa yang di rumah saja. Jadi saya juga menjalankan bisnis suami saya. Jadi saya merasa saya perlu ini, saya harus ada gitu. Jadi itu yang mendorong saya bersikukuh mau gitu. Terus apa ada dari kata-kata Kotiara yang bikin Kinia kena, wah kayaknya bagus nih mesti ambil atau apa? Atau dipaksa tanda tangan, atau dijebak, atau bagaimana Ci? Enggak lah, nggak dipaksa lah. Nggak, maksudnya ada kata-kata yang bikin Kinia ngerasa, oh ini emang penting gitu loh, yang bikin kena gitu, klik. Jadi dulu ya prinsip saya itu saya pikirnya begini, kalau selagi saya mampu, saya harus ada asuransi, kecuali saya nggak mampu. Jadi begitu saya merasa saya mampu, saya harus ada. Kalau dari dulu memang teman-teman saya menjalankan asuransi itu yang prudent. Ada beberapa teman saya, sempat juga suami saya di follow up gitu kan, sampai marah-marah juga pernah ke teman saya segala macam. Tapi terakhir suami saya yang sering sakit-sakitan, jadi pas itu nggak tahu gimana lah, kok Tiara kan tetangga deket kan, nggak tahu gimana kok ya ceritanya gimana sih kok, ingat nggak kok? Jadi ngomong asuransi ini sempat dijelasin bahwasanya kalau tetap pro family itu gimana preminya berapa, terus nanti kalau klaim gimana sempat dijelasin panjang lebar sih. Jadi waktu itu suami saya langsung tertarik, tapi dia maunya dia doang gitu loh. Nah setelah mau dia tanda tangan itu, sebelum tanda tangan itu saya bilang saya juga harus mau, saya bilang gitu. Gitu aja sih. Oke, thank you Ci. Thank you. Berarti poin pentingnya gini ya Ci, kalau ada lagi tanggapan? Jadi dulu nambahin sama dikit, Koasun itu paling kan tetangga suka tegur dulu aja. Nambahin dikit mau nanya ke Ci Nia Ci. Jadi poin pentingnya kalau saya tangkap dari Ci Nia explain tentang tadi, jadi seorang istri kalau nggak terlalu banyak tahu bisnis suaminya, berarti untuk masalah proteksi asuransi mostly mereka agak cuek ya Ci. Kecuali istri kayak tipe Cinia yang benar-benar ikut terlibat dan tahu apa yang dikerjakan suaminya, berarti udah pasti nggak tentang pentingnya arti proteksi, betul nggak Cinia? Iya. Seperti karena itu kan ya, begini, karena kan begini. Kalau dulu kan kita cerita. Kalau kita maksudnya gini loh, kita yang ibu rumah tangga biasa yang tidak dalam tanda kutip kita yang tidak bisa mencari uang gitulah kan. Kita ibu rumah tangga biasa gitu kan. Jadi saya tuh menganggap saya nggak mau terlalu membebankan uang suami gitu. Saya pikirnya begitu dulu. Tapi begitu saya ada peranan juga di bisnis suami saya. Jadi saya merasa saya harus gitu loh. Itu aja sih dulu ya, pemikiran dulu. Ya Ci, nangkep poin pentingnya Ci. Ya, jadi kalau misalnya kita ibu rumah tangga biasa kan merasa nggak mau terlalu membebankan biaya yang lebih besar untuk pengeluaran gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita udah sadar manfaat asuransi itu bagus, udah sadar manfaatnya, kita nggak boleh berpikir begitu. Ternyata sang istri itu yang berada di rumah tangga saja pun, di rumah saja pun itu penting kok. Betul sih. Dan gue ngerasa dari 100 orang mungkin yang tipe Cinia mungkin hanya 1 atau 2 sih, karena kebanyakan
dari teman-temanku yang udah berumah tangga, aku tawarin proteksi asuransi, jawabannya pertama pasti gue tanya suami dulu ya. Gue tanya suami dulu. Kalau suami nggak boleh ya gue nggak bisa apa-apa. Itu aja sih, Ci. Ya justru pemikiran dulu tuh kita juga kayak gitu, terus juga nggak mau terlalu membebankan gitu kan. Nah, Iya, begitu saya terjun ke bisnis suami, saya ikut peranan gitu kan. Jadi saya berani bersuara gitu loh kok. Iya. Oke. Udah nangkep message-nya, Ci. Jadi poin penting pencerahan sih buat kita semua ya. Tapi dari kalau Cinyet, untuk saat ini yang kita udah sadar manfaat asuransi itu bagus, ya nggak begitu ya kok ya, pemikirannya itu harus diubah. Harus diubah. Jadi bahwasannya si istri yang berada di rumah saja pun itu penting berasuransi. Ya. Betul Ci. Thank you banget Ci. Iya, thank you. Ya, ada lagi. Ada lagi. Ada yang mau kasih tanggapan lagi? Halo?